Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang kami hormati para kiai, para ustadz dan alim ulama yang rawuh pada hari ini, kepada yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten atau yang mewakili, kepada yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Juwiring, Bapak Kepala Desa Kenaiban, Bapak dan Ibu Wali Santri Mahat Ali Tahfidul Quran Mardotilah, Bapak dan Ibu pengurus Pondok Pesantren Tahfidul Quran Mardotilah, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izinnya pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2020 kita semua bisa berkumpul di dalam majelis yang mulia ini dalam acara launching dan khutbah ta'aruf Pondok Pesantren Tahfidul Quran Mardotilah. Mudah-mudahan acara ini nanti berjalan dengan lancar dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat
semoga tetap terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh pengikut risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kami ucapkan ahlan wa sahlam bihudurikum kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan hadir pada acara di hari ini. Selanjutnya, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan di pagi sampai siang hari nanti. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawatul Quran. Yang ketiga, laporan Direktur Mahat Ali Tahfidzul Quran. Yang keempat, penyerahan surat pernyataan ikrar wakaf beserta sertifikat tanah dan bangunan yang diwakafkan. Yang kelima, sambutan-sambutan. Yang keenam, launching Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mardotilah. Yang ketujuh, tausiah. Yang kedelapan, istirahat. Yang kesembilan, khutbah ta'aruf mahasantri baru Mahat Ali Tahfidzul Quran Mardotilah. Selanjutnya doa dan diakhiri dengan penutup dilanjutkan dengan ramah tamah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara yang pertama adalah pembukaan dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biidznillah tahiyyatuhum fiha salam. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin min fawqil ard kashajaratin tayyibatin min fawqil ardi ma laha min qarar. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara yang ketiga adalah laporan dari Direktur Mahat Ali Tahfidzul Quran Mardotilah. Kepada Ustadzah Hajah Lismiati SPDI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Hadirin yang kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, Bapak Camat Juwiring yang saya hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Juwiring yang saya hormati, pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten yang saya hormati, bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah serta ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah yang saya hormati, Bapak Ibu wali santri Ma'had Tahfidzul Quran yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam majelis ini dalam acara launching dan khutbah ta'aruf Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ma'had Ali Tahfidzul Quran. Salawat dan salam semoga tercurah pada teladan utama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami mengaturkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua dan kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya sehingga bisa mengikuti acara ini, dan semoga kehadiran Bapak Ibu semua dapat menambah kebaikan dari Pondok Pesantren Mardotillah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini akan kami laporkan serangkaian kegiatan yang ditempuh, yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Juwiring untuk mendirikan pondok pesantren ini. Kami sebut 12 langkah menuju berdirinya pesantren Mardotillah. Yang pertama diawali dengan konsultasi dan silaturahmi dari beberapa pimpinan yang kita sebut, bapak-bapak menyebutnya dengan sebutan tim babat alas karena hanya 4 orangnya. Yang pertama konsultasi, kemudian tepat pada tanggal 15 Syawal itu kita sudah sosialisasi kepada ranting bertempat di masjid sebelah. Berikutnya adalah mengadakan pengajian-pengajian intensif pada hari Sabtu yang diikuti oleh pengelola dan pengurus pondok pesantren. Berikutnya adalah rapat-rapat intensif dari tim 4 berkembang menjadi 7, 11, 15, 16, dan 17 yang diselenggarakan setiap Selasa pagi pukul 5.30. Karena ini bukan pegawai negeri maka jam kerjanya pegawai akhirat mulai jam 5.30. Dan diikuti rapat-rapat insidental yang sudah tidak bisa diperhitungkan karena namanya insidental. Berikutnya adalah mengirimkan tim untuk mengikuti lokakarya gathering ke pondok-pondok lain, yang terutama untuk lokakarya kita mengikuti di Pondok Karisma, kemudian untuk gathering mengikuti di Pondok Nurul Iman Gunung Kidul Yogyakarta, dilanjutkan studi banding dengan beberapa pondok pesantren Tahfidzul Quran Putri. Pada kesempatan tersebut kita studi banding ke 3 pondok, yaitu yang pertama Darul Rahmah wal Hikmah di Sukoharjo, dilanjutkan Baitul Quran Wonogiri, dan Darul Quran di daerah Tawangsari Sukoharjo juga. Untuk dalam rangka pembelajaran bagi semua pengurus dan pengelola dalam rangka melaksanakan niat kita untuk melaksanakan mendirikan pondok pesantren ini.
Berikutnya kita laksanakan gathering dan sosialisasi kepada yang disampaikan kepada semua pimpinan ranting dan pimpinan Aisyah secabang Juwiring bersama para donatur yang mendukung kegiatan ini. Poin ke-7 yaitu dilaksanakan lokakarya, kemudian yang ke-8 pendaftaran santri, ke-9 yakni pengumuman seleksi santri. Dalam pendaftaran santri tersebut kita walaupun baru akan berdiri, kita sudah mendapatkan pendaftar sebanyak kira-kira 20. Sedangkan setelah diadakan seleksi yang diterima 12 dan masih ada cadangan 1. Kemudian kalau bisa melihat ini yang jilbabnya pink-pink ini adalah mahasantri baru. Jumlahnya belum 13 karena yang datang dari Halmahera, yang calon santri yang dari Halmahera belum bisa hadir ke tempat ini. Kemarin mengirimkan kabar dan video bahwa di sana sedang terjadi banjir. Mudah-mudahan nanti setelah banjir berlalu bisa segera menyusul teman-teman di Pondok Pesantren Mardotilah. Berikutnya adalah setelah pengumuman tes kemudian diadakan rapid. Jadi semua para calon santri ini sudah dirapid Pak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ini karena datang dari berbagai daerah, ada yang dari Lampung, dari mana? Dari Blora, ya, dari berbagai daerah semua sudah dirapid dan bukti rapid sudah dikumpulkan di kesekretariatan. Yang ke-12, langkah yang ke-12 adalah pelaksanaan launching dan khutbah ta'aruf. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi kegiatan, maka launching dan khutbah ta'aruf diadakan dalam waktu yang sama. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam pelaksanaan pesantren ini tentu membutuhkan banyak pembiayaan, namun semua dapat kita laksanakan dengan ta'awun. Sebagaimana tema Melat pada tahun lalu adalah ta'awun untuk negeri. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya Pondok Pesantren ini diajarkan kerjasama antara Dewan Dakwah Islamiyah Jawa Tengah bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Juwiring. Oleh karena itu, setelah nanti pada saatnya kami mohon kepada Ustadz Aris Munandar Al-Fatah LC dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Tengah untuk melonceng acara ini, dilanjutkan nanti tausiah. Kemudian kepada Bapak Ustadz Muhammad Zuhal Abdurrahman LCMA menyampaikan khutbah ta'aruf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah laporan capaian yang 12 langkah yang ditempuh oleh Pondok Pesantren Mardotilah sehingga berdirinya Pondok Pesantren Mardotilah yang akan kita loncengkan pada pagi hari ini. Mohon doa restunya kepada semua pihak, semoga semuanya berjalan dengan lancar seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelelahan, lelah kita ubah menjadi lillah. Cukup sekian, apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kami ucapkan kepada Ustadzah Lismiati selaku Direktur Mahat Ali Tahfidzul Quran Mardotilah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang sehingga mampu mengawal berdirinya dan berjalannya Mahat Ali Tahfidzul Quran Mardotilah. Kami lanjutkan acara berikutnya adalah penyerahan surat pernyataan ikrar wakaf beserta sertifikat tanah dan bangunan yang diwakafkan kepada Panti Yatim Muhammadiyah Juwiring untuk digunakan pengembangan pendidikan di Panti Yatim dan Pesantren Tahfidzul Quran Mardotilah.
yang akan diserahkan oleh Ibu Hajah Umi Latifah selaku pemilik kepada Bapak Haji Muhammad Siddiq SAG selaku pengurus Panti Yatim Muhammadiyah Kenaiban. Kepada Bapak Muhammad Siddiq dan Ibu Umi Latifah kami persilahkan. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa tanah yang diwakafkan adalah berupa tanah dan bangunan siap pakai dengan luas kurang lebih 500 meter persegi yang berada di Dukuh Gumantar, Desa Tanjung, Kecamatan Juwiring, sekitar 300 meter dari lokasi Panti Yatim Muhammadiyah. Dan inilah gambar rumah yang diwakafkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira kepada Ibu Hajah Umi Latifah SE beserta keluarga. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir sepanjang dipergunakannya bangunan ini untuk kemaslahatan umat. Dan semoga ini menjadikan wasilah untuk beliau dan keluarga untuk mendapatkan tempat di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin sekalian, ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua atas azam yang telah dibangun untuk menjadi penjaga dan pelayan Al-Quran melalui pendirian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mardotilah. Semoga menjadikan inspirasi bagi kita semua untuk tetap istiqomah di jalan Al-Quran. Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Camat Kecamatan Juwiring kepada Bapak Herlambang Joko Santoso SEMSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Al-Ustadz beliau Bapak Haris Melandar Al-Fatah dari Kartosuro. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, ustadz, ustadzah, dan santri yang hadir di pagi hari ini. Yang kami hormati pengurus Muhammadiyah dan Badan Otonom Menyatakan Aisyah, wabil khusus Direktur Pengelola Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mardotilah beserta pembina dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan di kesempatan pagi hari yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya. Kita pagi hari ini masih diberikan kesempatan, keselamatan, keimanan, dan juga kesehatan, sehingga bisa hadir bersama-sama semata-mata karena itu Allah SWT.
Salawat dan salam mari tetap kita agungkan, kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan dan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, Al Ustadz yang saya hormati, 12 langkah pendirian pondok tadi disampaikan oleh pengelola memang benar, dan waktu itu kita hanya ngomong-ngomong dengan sesepuh kami Pak Dr. Setiaji, Pak pripun ajeng damel, monggo Pak, secara prinsip kami mumpung juga masih ngabdi penyenan tinjuiring, kalau bisa juga ikut-ikut melahirkan adanya satu pondok pesantren yang khususon untuk kajian Al-Quran, sehingga pada hari ini insya Allah nanti akan dilaksanakan satu upaya-upaya penyempurnaan, upaya-upaya bimbingan. Kami berharap dari semua unsur, khususnya Al Ustadz, bisa memberikan satu perhatian sehingga berdirinya pondok ini nanti insya Allah barokah, dan yang kita harapkan bisa mulai saat ini sampai kapanpun pondok pesantren Tahfidzul Quran ini bisa tetap berkibar dan berdiri. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, upaya-upaya pendirian satu lembaga kajian, lembaga pendidikan memang tidak mudah. Perlu satu kerja keras, perlu satu kesungguhan, dan perlu satu niat. Dan niatan itu memang sudah sejak awal adalah niatan untuk ibadah. Istilahnya kalau kita diberikan usia di dunia ini hanya berapa tahun lah, sehingga tabungan di kehidupan yang akan datang lah yang sangat kita rintis, kita lakukan mulai saat ini dan dimanapun kita berada. Kita dilihatkan pada dermawan maturun, saya tadi terenyuh ya, seorang yang memberikan dengan ikhlas harta bendanya untuk dijadikan wakaf di jalan Allah. Mudah-mudahan ibu dan keluarga diberikan satu barokah dari Allah SWT. Ibaratnya rezeki nora lokak tapi malah saya tambah kebak. Ini harapan kita, dan kita berdoa semua yang hadir ini, mudah-mudahan ibu dan keluarga yang berikan wakaf ini diberikan kesehatan yang baik, tumoto ini pun noto putra wayahipun. Ini luar biasa, dan ini menjadi satu cambuk bagi kita yang hadir di tempat ini. Barangkali nanti berdirinya pondok ini perlu pemikiran bersama, perlu pembiayaan bersama, dan juga perlu perhatian kita bersama. Yo klungsu-klungsu, ayo meludu, sehingga kita punya tabungan akhirat gitu aja, intinya itu. Hingga Bapak Ibu sekalian, pengelola, Ibu Ustadzah, jangan sungkan-sungkan nanti kalau ada kesulitan segera berkomunikasi dengan pengurus, dan pengurus akan komunikasi dengan kami insya Allah, yang tua-tua lah mikir sehingga berjalannya pondok ini nanti bisa lancar, jangan sampai mengalami satu hambatan. Kemudian saya titip kepada anak-anak saya, santri yang nanti ngangsu kawruh di pondok ini, manfaatkanlah fasilitas, tempat, dan kita istilahnya ngangsu ilmu. Ngangsu ilmu di pondok itu lain dengan di tempat umum, sehingga dengan niat yang ikhlas, dengan bersusah-susah payah, tapi insya Allah nanti akan memetik hasil yang luar biasa, karena nanti sandaran yang kita sebagai umat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Secara prinsip dari penjajaran pemerintahan Kecamatan Juring, selama saya masih di sini, saya akan masih bersama-sama panjenengan untuk membesarkan pondok ini. Mari kita bawa sekalian, kita
istilahnya kita uri-uri karena sudah berdiri. Dan tausiah dari Ustadz kami harapkan nanti untuk memberikan bekal pada khususnya pengelola, santri dan masyarakat secara umum. Pasti aja di sana sini masih banyak kekurangan. Kalau kekurangan itu wajar, dan insya Allah dengan semangat para pengelola pondok pesantren Tahfidzul Quran ini nanti akan bisa berdiri, biarpun berjalannya ibarat orang lahir, baru mungkin lahir, kemudian belajar berjalan baru bisa normal nanti mungkin di tahun-tahun mendatang. Banyak hal yang saya matur pada kesempatan ini mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan adik-adikku, anak-anakku. Mohon bisa dimaafkan karena keterbatasan kami. Dan kami nanti tidak bisa mengikuti tausiahnya Ustadz karena sudah ditunggu-nunggu nijab, ponaan ini nijab di daerah Polanharjo. Kebetulan juga hari ini nanti jamnya agak siangan karena antri ijab. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada forum pertemuan pembukaan ataupun launching dan khotbah ta'aruf di pagi hari ini. Sekali lagi ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Camat atas doa restu dan dukungannya terhadap pendirian dan penyelenggaraan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mardotilah. Sambutan yang kedua dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten. Untuk itu kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten atau yang mewakili dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Yang saya hormati beliau Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Aris Munandar LC. Yang saya hormati seluruh pengurus BPH dan pengelola Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mardotilah, bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, dan juga santri yang saya hormati. Perkenalah saya di sini mewakili dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten, yang pada kesempatan ini beliau berhalangan hadir sehingga kami mewakili, dan alhamdulillah kami di PDM juga sebagai pimpinan majelis. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama marilah kita bersama memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita semuanya diberikan rahmat, hidayah, kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir pada acara ini dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan launching dan khutbah ta'aruf Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mardotilah di Juwiring ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya, petunjuknya dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mengucapkan juga terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh pengurus BPH dan pengelola Pondok Tahfidzul Quran Mardotilah yang telah berusaha, berikhtiar
mendirikan suatu lembaga atau wadah, yaitu Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, sebagai tempat wadah untuk mencetak suatu kader generasi penerus kita yang betul-betul memuliakan Al-Quran, yang menegakkan dinul Islam. Insya Allah kita yakin kalau kita ini memuliakan Al-Quran, menegakkan dinul Islam, Allah SWT akan memberi pertolongan, akan memberi petunjuknya, memberi hidayahnya. Dan alhamdulillah kita bersyukur juga baru melakukan timik-timik, alhamdulillah ada perhatian dari keluarga kita yang telah dengan ikhlas mewakafkan tanah dan pekarangannya. Insya Allah yang nanti akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Juwiring serta Pondok Pesantren Mardotillah ini. Semoga Allah menerima dan memberikan jazak pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kami mengajak, marilah di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran ini adalah sebagaimana kita mewujudkan syukur kita bahwa Allah SWT telah tegas menjelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah lah yang menurunkan wahyu kitab suci Al-Quran dan Allah lah yang menjaga Al-Quranul Karim. Jadi kita, semoga kita sebagai hamba Allah, Abdullah ini ikut juga menjaga kemurnian Al-Quran, meneruskan dan mendidik zuriyah keturunan kita, generasi kita untuk memahami, mempelajari, mengamalkan dan memperjuangkan, memuliakan Al-Quranul Karim yang merupakan adalah wahyu Allah, kitab suci bagi umat Islam. Untuk itulah marilah kita bersama-sama semuanya dengan niatan yang ikhlas, yang tulus. Insya Allah kalau kita memuliakan Al-Quran, mencintai Al-Quran dan ikut juga berperan dalam rangka memuliakan dinul Islam, memuliakan Al-Quranul Karim, Allah akan memberi pertolongan, Allah menjadikan rahmat dan barakahnya, sehingga nantinya kita akan masuk ke surganya Allah bersama-sama keluarga besar, bersama-sama keluarga yang telah memuliakan Al-Quranul Karim. Untuk itu mohon nanti kita bisa mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz Aris Munandar, sekaligus juga khutbah ta'aruf dari Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Zuhal LC Al-Hafidh. Kita dengarkan bersama-sama sehingga dapat memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk terus ikut berperan serta berpartisipasi dalam Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mardotillah ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, kekhilafan dan tutur kata yang kurang berkenan karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu kami juga, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, acara berikutnya adalah launching Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mardotillah yang dilakukan secara simbolis dengan penarikan tirai penutup papan nama Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mardotillah oleh Bapak Haji Insinyur Bambang Setiawan selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Juwiring bersama dengan Ustadz Kiai Haji Aris Munandar Al-Fatah LC selaku pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Tengah, yang akan diiringi dengan lantunan senandung Al-Quran oleh para santri. Dimohon mempersiapkan diri kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Setiaji dan Bapak Haji Sudaryono BA untuk mempersiapkan papan nama menuju ruangan. Kepada para santri kami persilahkan. Warzuqna tilawah
petunjuk dan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ingatkan kami apabila kami lalai. Berikanlah ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikan Al-Quran bacaan yang kami cintai di malam dan siang. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penerang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, inilah beliau-beliau bapak-bapak pengurus dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran yang telah merintis berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan dan kekuatan serta sisa umur yang barokah kepada beliau untuk tetap membersamai berdiri dan berjalannya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mardhotillah. Ya, selanjutnya kepada ibu-ibu pengurus, mohon berkenan untuk ke depan diambil fotonya. Sampun, kami persilahkan untuk kembali duduk di tempat. Dan baik, hadirin sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan acara berikutnya adalah tausiah kepada Al-Ustadz Kiai Haji Aris Munandar Al-Fatah LC. Dipersilahkan untuk memberikan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih
wa kafa billahi shahida. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Usikum fa iyaya nafsi bitaqwallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighat fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi muhkamit tanzil a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna minhu ma jahilna wa dzakkirna minhu ma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, tamu undangan, para ahlul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak pengurus pesantren Tahfidzul Quran Mardatillah Al-Islami yang ada di Juwiring ini, begitu juga bapak-bapak dari kalangan Muhammadiyah yang secara keseluruhan pengurus daripada PPTQ Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mardatillah ini adalah dari kalangan saudara-saudara kita yang aktif dan mengurusi Muhammadiyah PCM Juwiring ini, yang kesemuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ibu Direktur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kakanda kami Ibu Lismiati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya dan memasukkannya ke surga Allah lantaran Al-Quran ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu besar terhadap kita semua. Kita yang hadir ke tempat ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan berdirinya, dibukanya Ma'had Ali Tahfidzul Quran Mardatillah, pesantren Tahfidzul Quran Mardatillah. Yang ini semua sekali lagi bukan karena kebetulan, tapi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk yang dipilih untuk menjadi sejarah yang akan memuliakan Al-Quran ini di negeri kita ini pada umumnya, dan khususnya di wilayah Kabupaten Klaten pada khususnya. Kita berharap dengan pilihan Allah ini, kita semua kemudian menjadi ikhlas, menjadi orang yang kemudian merasa berbangga karena telah diambil oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk memuliakan Al-Quran di negeri yang kita cintai ini. Dalam sebuah hadis, Nabi kita bersabda akan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan bagi seorang hambanya. Innallaha idza arada bi 'abdin khairan ista'malahu.
apabila Allah berkehendak baik kepada seorang hamba, ista'malahu, maka Allah pekerjakan. Allah gunakan hamba itu untuk agamanya. Qala kaifa yusta'malahu, bagaimana seorang hamba itu akan dipekerjakan? Qala, Nabi kita bersabda, ayyuwaffiqahu bi'amalin salih qabla mautihi. Seseorang diberikan taufik, diberikan hidayah yang khusus datang dari Allah, tidak bisa datang dari siapapun. Yang disebut dengan hidayah taufik itu, kemudian dia dengan lantaran hidayah itu, orang ini bisa beramal soleh, bisa melakukan amal soleh sebelum datangnya kematian. Inilah ciri orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada amalan yang lebih baik melebihi daripada amalan memuliakan Al-Quranul Karim di bumi Allah ini. Kenapa demikian? Karena ini termasuk bagian yang difirmankan oleh Allah sebagai tijaratan lan tabur. Bapak Ibu pasti sudah sering mengenal kalimat tijaratan lan tabur ketika kita sering menunaikan haji ataupun umrah. Karena sesungguhnya ini bagian daripada sebuah perdagangan atau transaksi dengan Allah yang dikenal dengan tijaratan lan tabur, perdagangan yang tiada akan merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, mereka-mereka yang mau membaca kitabnya Allah, wa aqamus shalah, diikuti dengan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan membelanjakan hartanya baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Kedua-duanya dibolehkan di dalam agama ini, Bapak Ibu semua. Yarjuna tijaratan lan tabur, orang ini adalah mengharapkan sebuah perdagangan yang tiada akan merugi. Kenapa? Liyuwaffiyahum ujurahum, Allah pasti akan memenuhi segala pahala yang mesti disampaikan kepadanya. Wa yazidahum min fadlih, bahkan Allah menambah dengan karunia-karunia yang tidak terduga. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah maha pemberi ampunan dan zat yang maha memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tijaratan lan tabur yang sesungguhnya kita sedang lakukan. Ada kegiatan yatluna kitab Allah, bahkan membaca kitab Allah ini kita lakukan, kita lembagakan, bahkan tidak sekedar membaca kitab Allah, bahkan putri-putri kita terbaik ini yang sudah dipilih melalui proses ini, mereka akan menghafal di tempat ini 30 juz. Betapa mulianya manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjaga terhadap Al-Quran ini. Sebagaimana ayat yang tadi dibaca oleh Ketua PCM Bapak Bambang ini, beliau ingatkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, bahwa yang menjaga Al-Quran itu adalah Allah yang menurunkan. Bagaimana cara menjaganya? Memilih hamba-hamba terbaik ini untuk menghafal, untuk menjaga semua yang terjadi dalam Al-Quran ini. Inilah kemuliaan yang sangat luar biasa yang barangkali jarang kita temui. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
bahkan besok hari Selasa ini, hari Selasa saya diundang khusus ke Pondok Ishkarima, pesantren yang kami dirikan pertama kali dahulu, untuk menyaksikan pemberian sanad qiraah yang nyambung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan orang yang akan diberi sanad qiraah ini adalah putri Mbak Nafisah, putrinya daripada pendiri Pondok Ishkarima itu. Beliau akan diberikan sanad yang kemudian sanad ini nyambung sampai Rasulullah, dan Rasulullah nyambung kepada Jibril, dan Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, betapa mulianya kita bila suatu saat nanti keluar dari pesantren Mardhotilah ini manusia yang dipilih, di mana qiraahnya itu, bacaannya itu nyambung sampai Rasulullah, bahkan kemudian kepada Jibril, bahkan nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena qiraah itu, qiraah Quran itu sampai sekarang masih tetap dilestarikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan itu sudah ada di negeri kita, sudah ada di beberapa pesantren, dan kita mengazamkan yang sangat kuat dari pesantren ini, kelak nantinya ada orang-orang yang sampai kepada makomnya untuk memperoleh sanad qiraah yang nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir! 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 Saya ucapkan takbir ini karena Allah Maha Besar. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa saja capaian itu akan diperoleh oleh putra-putri kita terbaik ini, untuk nantinya dia memperoleh sanad. Dan begitu mulianya orang yang kemudian memperoleh sanad ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemuliaan itu tidak saja dimiliki oleh mereka yang kemudian menghafal Al-Quran secara langsung. Bahkan kemuliaan itu diabadikan di dalam hadis Nabi, diperoleh juga bagi mereka yang memfasilitasi, bagi mereka yang menjadi khadimul Quran, menjadi pelayan Al-Quran seperti kita-kita ini. Sebab Nabi kita bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah, siapakah keluarga Allah dari muka bumi ini, yang tinggal di muka bumi ini? Qala, Rasul menjawabnya, ahlul Quran, keluarga Al-Quran. Alladzina hum ahlullah, yang mereka ini menjadi keluarga Allah, wa khassatuh, dan menjadi orang yang diistimewakan. Para ulama di dalam memberi syarah ini, yang diriwayatkan dari Sunan Ibnu Majah, mengingatkan kepada kita bahwa ahlun dalam hadis ini pengertiannya ada dua. Yang pertama adalah hamilul Quran, orang yang membawakan Al-Quran, orang yang membacakan Al-Quran secara langsung, orang yang mengajarkan, orang yang belajar Al-Quran secara langsung, dia disebut sebagai hamilul Quran. Sedangkan yang kedua adalah disebut di dalam syarah ini adalah khadimul Quran, mereka yang menjadi khadim, menjadi pelayan, menjadi orang yang memfasilitasi terhadap terselenggaranya proses memuliakan Al-Quran ini. Maka mereka termasuk bagian yang disebut oleh Allah ahlullah, keluarga Allah di muka bumi ini. Bahkan orang itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keadaan kita sekarang ini Bapak Ibu semua, di mana kita semua melihat secara langsung bagaimana kehadiran pesantren Tahfidzul Quran Mardatillah di Juwiring Klaten ini, sungguh itu sebuah karunia yang sangat besar. Ini menjadi ladang amal kita. Kenapa demikian? Karena lahirnya begitu ada tanda-tanda kesuksesan untuk tempat kita ini. Saya selama ini membimbing, diberikan kesempatan untuk membimbing berdirinya 46 pesantren tahfidzul Quran. Minggu yang lalu kami meluncing di Gunung Kidul. Besok kami meluncing dan khutbah ta'aruf di Tawangmangu, sepanjang Tawangmangu. Dan kemudian berikutnya kita juga akan meluncing di kota-kota lain, dan hari ini kita meluncing untuk di tempat ini. Saya punya kata-kata khusus untuk tempat ini, bahwa pribadi-pribadi ini ataupun pesantren ini sungguh Allah karuniakan dengan kelahiran yang sangat ajaib. Begitu maraton, begitu cepat, tahu-tahu sudah jadi, tahu-tahu kemudian sudah kita launching, tahu-tahu kita sudah kemudian mulai khutbah ta'aruf, tahu-tahu santrinya sudah bertumpul, tahu-tahu semua ini semua, sekali lagi Bapak Ibu semua, adalah karunia yang luar biasa. Bahkan saya begitu mengapresiasi dengan mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepada Allah. Di saat kita sedang berjalan ini, ternyata karunia dan rizki Allah itu sudah mulai bermunculan, di mana ada hamba Allah yang memuliakan dirinya dengan mewakafkan tanahnya dan rumahnya untuk kepentingan Al-Quran ini. Mudah-mudahan beliau nanti dan keluarganya kelak diberi mahkota kebanggaan lantaran memuliakan ahlul Quran. Karena mahkota inilah yang paling berharga dan paling mahal saat kita berkumpul di padang mahsyar nanti. Oleh karena itu, marilah kita dalam tijaratan lan tabur ini, perdagangan yang pasti tidak akan merugi, marilah kita berlomba-lomba untuk memuliakan program ini, memuliakan Al-Quran ini dengan berkontribusi. Bagaimana kontribusi yang kita lakukan itu? Apa kontribusi yang kita lakukan itu? Adalah disesuaikan dengan keadaan kita, dan jangan dibiarkan kesempatan ini hilang. Ini sudah dekat dengan kita, peluang ini tidak jauh, ini tidak ada di Arab tapi ada di Juwiring. Marilah kita ambil kesempatan ini, sebuah tijaratan lan tabur, sebuah perdagangan yang tiada akan merugi. Pasti Allah akan memenuhi semua ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena janji Allah di dalam surat Sad ayat ke-29, Quran yang hadir di tengah-tengah kita, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini mendatangkan keberkahan. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang aku turunkan ini berbarokah. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini berbarokah. Kapan itu terjadi? Liyadabbaru ayatihi, yaitu ketika dilakukan tadabbur, penghayatan dan pemahaman, waliyatadzakkara ulul albab, dan digunakan untuk pengamalan setelah datangnya pemahaman tersebut. Dan proses itu insya Allah akan ada di tengah-tengah kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu barakah?
Kenapa Quran itu bisa memicu, memancing kehadiran berkahnya Allah Subhanahu wa taala? Para ulama telah memberi definisi berkah itu adalah isdiyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Artinya kebaikan yang sudah ada ini nanti akan terjadi bertumpuk-tumpuk, tikel-matikel yang kita ini tidak bisa menghitung dengan kalkulator manusia. Karena ini urusannya barokah itu datang dari langit. Barokah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang kita ini ukurannya tidak bisa disebut. Maka oleh karena itu berbahagialah kita sedang berada di dalam ranah barokah tersebut lewat memuliakan Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pesan saya yang pertama kepada para mahasantriwati, kepada para mahasantri yang telah terpilih untuk memuliakan Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran ini. Pertama yang saya perlu nasihatkan kepada Anda, kepada kalian semua, kepada antum semua, bahwa antum telah dipilih oleh Allah untuk menjadi ahlul Quran, alladzina hum ahlullah wa khasatuh. Anda orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peluang ini jangan disia-siakan. Peluang yang baik ini jangan disia-siakan hanya dengan hanya pengen mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Maka saya pesankan kepada Anda semua, kepada antum semua, untuk senantiasa bersabar, penuh dengan kesabaran di tempat ini. Sebagaimana Allah berfirman, wasbir nafsaka, sabar-sabarkanlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, bersama orang yang menyeru kepada Rabbnya di pagi maupun di sore hari. Yuriduna wajhah, mereka hanya menginginkan keridhaan Allah. Tataplah mereka-mereka ini, para pengurus ini, demi Allah mereka ini hanya pengen memperoleh keselamatan di akhirat nanti. Bahkan mereka membelanjakan hartanya, menguras tenaganya untuk memuliakan ahlul Quran ini. Maka jangan engkau sia-siakan amanah ini, dan Anda harus memuliakan dengan sebaik-baiknya, menghormati mereka, menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir saya kepada para pengurus pondok pesantren Tahfidzul Quran ini, kita perlu ingatkan kepada kita semua bahwasannya mengurus pesantren ini banyak sekali lika-likunya, banyak sekali tantangannya, banyak sekali persoalan yang harus kita hadapi. Kita haturkan ahlan wa sahlan bi khudurikum kepada Kiai Haji Ustadz Muhammad Zuhal yang berkenan hadir di dalam acara kita, yang insya Allah nanti bergantian dengan kami memberikan khutbah ta'aruf. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sepanjang dalam mengurus pesantren di berpuluh pesantren yang kita kelola ini, sungguh kesulitannya itu kira-kira pernah digambarkan oleh seorang kiai kami itu seperti nguculi bola ruwet. Saya pesankan kepada kita semua seperti nguculi bola ruwet. Nah, maka kalau ini kita bisa tekun dan bersabar berada di jalan ini, mudah-mudahan ini adalah jalan kebaikan yang akan kita peroleh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah, para kaum muslimin yang mengikuti launching dan khutbah ta'aruf ini,
Mudah-mudahan atas semua keterlibatan kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan keteguhan untuk tetap berada di jalan Al-Qur'an ini, karena tantangannya tidaklah kecil. Saya kira apa yang kami ingatkan dan kami tausiahkan pada pagi hari ini sebagai launching terhadap program pesantren tahfidzul Quran Mardatillah ini, kami cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita ini, menetapkan untuk kita ini tetap menjadi pilihannya Allah untuk berada di atas jalan untuk memuliakan Al-Quran ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kita buka pesantren tahfidzul Quran ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan marilah kita memekikkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamdu wal munnah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya atas tausiah ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira kepada Ustadz Aris Munandar Al-Fatah LC yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga memberikan motivasi dan menumbuhkan semangat untuk kita semua agar tetap istiqomah dalam memuliakan Al-Quran sebagai bentuk perdagangan dengan Allah, sebagai sebuah perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah istirahat. Monggo dirahapi hidangan yang telah disediakan. Dimohon perkenan Ustadz Aris Munandar Al-Fatah beserta Ustadz Kiai Haji Muhammad Zuhal Abdurrahman LC dan Bapak pengurus PPTQ Mardatillah untuk berkenan ke depan diambil gambarnya. Sudah, pengurus mau.
Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf untuk waktu istirahat kami cukupkan dan acara kita lanjutkan kembali, yaitu acara khutbah ta'aruf Mahasantri baru Mahat Ali Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mardotillah. Untuk itu kami mohon kepada Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Zuhal Abdurrahman LC MA Al-Hafidh dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ustadzuna Kiai Al-Hajj Aris Munandar Al-Fatah, Ketua Dewan Dakwah Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ketua Cabang Muhammadiyah Juwiring, beliau Bapak Insinyur Bambang Irawan, Bambang Setiawan, meh podo. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah Juwiring, yang juga saya hormati Mudirah, Direktur Pimpinan Pondok Mardotillah, yang insya Allah tahun ini akan segera kita mulai pelaksanaannya, yang tadi sudah dibuka oleh Ustadz Aris dan seluruh jajaran pengelolanya, Ketua Pelaksana Bapak Haji Setiaji dan juga seluruh jajaran pengurus yang lainnya, Bapak Ibu, para tamu undangan dan anak-anakku santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dapat menyaksikan acara launching ataupun pembukaan Ma'had Tahfidzul Quran Mardotillah atas inisiasi Dewan Dakwah Islam Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pimpinan cabang Muhammadiyah dan bekerja sama dengan Panti Asuhan Muhammadiyah Juwiring. Alhamdulillah saya bisa hadir. Tadi hampir saja saya tidak bisa datang, nunggu jemputan dari jam 7. Kok enggak dijemput-jemput iki piye? Arab tekon lho kok sungkan. Tapi alhamdulillah Ustadz Salahuddin masih ingat dengan saya, jadi bisa dijemput. Kenapa Bapak Ibu sekalian, saya ini kelihatannya sehat, tapi onderdil saya ini sudah rapuh. Penglihatan saya sudah sangat berkurang karena salah satu
mata kiri saya ini sudah kena glukoma. Jadi kalau nyuper sendiri itu tidak berani. Saya sampaikan beliau sama Ustaz Salahuddin, kalau saya diperlukan mohon untuk dijemput begitu. Atau pilihan yang kedua saya membawa supir sendiri. Tapi tidak ada konfirmasi, ya sudah. Tadi istri saya sudah siap-siap, nunggu 2 jam sudah masak saja dulu. Jadi insya Allah tidak ada masalah apa-apa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering saya sampaikan, saya ini bersyukur. Saya dilahirkan dari 29 bersaudara. Almarhum bapak saya mempunyai putra dan putri semuanya 29. Kira-kira berapa ibu ya? Kira-kira begitu. Alhamdulillah bapak saya ini diberi kekuatan oleh Allah, yaitu beliau dianugerahi istri 3. Kalau Ustadz Aris baru 2. Kalau Ustadz Aris baru 2. Kalau saya memang 1. Saya mengikuti paham tauhid 1 saja. Ibu saya yang pertama putranya 12. Ibu saya yang kedua putranya 8, dan yang ketiga putranya semuanya 9. Jadi total 29. Dari kecil kami dipaksa oleh almarhum untuk menghafal Al-Quran. Maka dengan paksaan ini, alhamdulillah, sebagian besar putra-putra beliau hafal Al-Quran, bahkan cucu-cucu beliau alhamdulillah bisa dikatakan 90% cucu-cucu beliau semuanya hafal Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kalau orang kafir mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi, janganlah engkau mendengar Al-Quran, lupakan Al-Quran ini. Kata orang kafir, kalau kalian ingin maju, katanya begitu. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghaira hadza au baddilhu. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, hai Muhammad, ganti Quran ini, jangan menggunakan Quran ini. Jadi kira-kira ada apa di dalam Al-Quran itu sehingga orang-orang kafir takut dengan Al-Quran? Itu yang semestinya kita kaji, kita cari apa masalahnya, kenapa mereka orang-orang kafir sangat takut dengan Al-Quran. Itulah almarhum menginginkan para putra-putranya semuanya untuk hafal Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, yang ditakuti oleh orang-orang kafir itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya negara kita ini dipimpin oleh orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang memahami Al-Quran, maka negara kita ini insya Allah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang penuh dengan keberkahan, negara yang penuh dengan keharmonisan, negara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu selalu saya sampaikan di beberapa pertemuan, saya mengapresiasi kepada beliau Al-Ustadz Aris Munandar yang menginisiasi pendirian Ma'had Ali Tahfidzul Quran yang sekarang ini jumlahnya sudah mencapai sekitar 46 pondok tahfidz Al-Quran yang telah mencetak kader-kader mujahid-mujahidah yang insya Allah nanti putra-putranya semuanya akan menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, 2 tahun yang akan datang, mardhatillah, pondok pesantren tahfidzul Al-Quran akan menjadi rujukan, akan menjadi sumber para penghafal-penghafal Al-Quran yang akan kita kirim ke beberapa pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa Ma'had Ali? Kenapa Ma'had Ali? Ini yang pemikiran ini yang beliau Ustadz Aris sampaikan kepada saya. Banyak para tamatan-tamatan aliyah, banyak tamatan-tamatan pondok pesantren yang sudah dididik akidahnya dengan baik, kemudian mereka melanjutkan belajarnya di Stein, di UIN dan lain sebagainya, yang mana pendidikan agama mereka sudah terkontaminasi dengan pendidikan liberal, pendidikan sekuler, karena dosen-dosen mereka dikirim ke luar negeri, belajar di Belanda, belajar di Amerika, belajar di Australia, di Jerman dan sebagainya. Maka anak-anak kita yang sekolah di lembaga-lembaga itu gagal paham tentang agama. Maka kami semuanya bersama-sama mengumpulkan para alumni-alumni pondok-pondok pesantren, tamatan aliyah, tamatan SMU. Kita didik dalam waktu 2 tahun. Kalau laki-laki selama 1 tahun sudah hafal 15 juz, mereka sudah bisa kita terjunkan untuk menjadi imam-imam masjid di sekitaran. Setahun kemudian anak-anak kami sudah menjadi para muhafid. Bagaimana kalau yang putri? Yang putri akan menjadi muhafidhah. Ada pondok pesantren yang sudah lama berdiri meminta guru tahfidz dari kami. Maka kami anjurkan, kenapa tidak mendirikan Ma'had Tahfidz, Ma'had Ali? Kita cetak kader-kader sebagai mujahidah, muhafidhah. Maka nanti anak-anak kita ini dalam 2 tahun ke depan sudah kita lepas, sudah kita tugaskan untuk menjadi muhafidhah di beberapa pondok pesantren. Tapi kadang-kadang sayangnya kalau sudah selesai itu kemudian sudah menikah. Betul begitu anaknya? Kenapa dulunya tidak laku, ketika sudah hafal Quran menjadi apa? Laku. Baru tamat saja sudah banyak yang melamar. Nah, ini masalahnya. Karena banyak para pemuda-pemuda kita yang menginginkan mempunyai istri yang hafizah. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kami 2 tahun akan membimbing kalian semuanya dengan penuh keikhlasan jihad. Maka tolong dalam 1 tahun kalian diminta untuk mengabdi, tunda dulu pernikahan, insya Allah kalian nanti akan juga menikah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa harus pondok pesantren?
pertanyaan ini yang selalu saya sampaikan, karena pondok pesantren adalah benteng terakhir untuk mendidik, untuk membina, untuk menggembleng anak-anak kader-kader kita. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan, anak-anak sekarang ini kelas SD saja dengan cara belajar daring online, mereka semuanya sudah membawa handphone. Betul begitu? Kalau sudah membawa handphone, apakah cukup untuk belajar saja? Tidak. Nanti dia akan main game, dia akan membuka YouTube, dia akan macam-macam, dan disitulah setan-setan masuk di situ. Ini perusakan akidah dan mental anak-anak kita. Maka dari itu, kenapa pondok pesantren? Karena di pondok pesantren anak-anak tidak boleh membawa handphone. Ingat, di pondok pesantren anak-anak tidak boleh nonton TV. Di pondok pesantren anak-anak tidak boleh keluar. Maka di sini diperlukan seorang yang bisa ngengkremi, Kenapa? Kalau pondok itu tidak diengkremi, maka susah untuk berhasil. Alhamdulillah kita mendapatkan seorang mudirah yang juga ahli pendidikan. Ya, beliau Ibu Lis yang sudah siap untuk mewakafkan dirinya menjadi seorang mudirah yang akan ngengkremi, mengawasi para santri-santri, mengawasi para ustadzah-ustadzah, membina para ustadzah-ustadzah. Insya Allah Mardhatillah ini nanti akan menjadi salah satu rujukan untuk kalau mencari ustadzah di mana, Mardhatillah Juwiring. Saya pengen seorang yang hafidhah mencari di mana, Mardhatillah Juwiring. Jadi di pondok pesantren itulah sebagai benteng akidah, benteng akhlak para generasi-generasi muda. Maka dari itu di pondok pesantren itu diajarkan nilai-nilai, diajarkan roh-roh yang selalu kita ajarkan kepada anak-anak kami. Yang pertama adalah roh atau jiwa keikhlasan. Bapak Ibu sekalian, para pengurus pengelola Ma'had Mardhatillah ini semuanya ikhlas, tidak berharap apapun dengan pendirian Ma'had Mardhatillah ini. Betul begitu Pak Setiaji? Ya, betul begitu Pak Bambang? Ini roh keikhlasan. Roh inilah yang akan mendasari keberhasilan pondok kita ini. Sampai mudirah saja tidak ada apa-apa. Mudirah tidak mendapatkan sesuatu apapun. Semuanya berdasarkan keikhlasan, hanya mencari mardhatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian juga demikian. Kalian datang ke sini dengan keikhlasan. Para wali santri menyerahkan putri-putrinya dengan keikhlasan. Insya Allah inilah dasar akan keberhasilan pondok kita ini. Kemudian roh yang kedua yaitu kesederhanaan. Kenapa kita mendidik anak-anak unsur sederhana? Karena dari hidup sederhana ini manusia terbiasa dengan apa adanya. Apakah Mardhatillah tidak mampu memberikan pelayanan yang VIP? Mampu. Tapi kami akan mengajarkan, membiasakan anak-anak dengan penuh kesederhanaan. Saya akan memberikan satu contoh. Di Pandeglang
ada sebuah pondok pesantren namanya Ibadur Rahman. Uang masuknya pertama kali 40 juta. Setiap bulan SPP-nya 3,5 juta. Jadi mereka tidak boleh mencuci, tidak boleh menyetrika, semuanya sudah disiapkan. Makan pun sudah tinggal mengambil, tidak ada mencuci piring, tidak ada menyapu kamar, tidak ada menyapu lantai, mengepel lantai, semuanya ada karyawannya. Tapi apa yang terjadi? Mereka ketika selesai dari pondok itu tidak mempunyai bekas selama pendidikan 6 tahun di pondok itu. Maka kami tidak mengharapkan seperti itu. Maka kesederhanaan yang kita utamakan, karena kalian akan menjadi mujahidah, menjadi seorang yang mujahid, yang berjuang di jalan Allah. Apapun nanti bisa dilaksanakan dengan kondisi apapun dapat untuk melakukannya. Kemudian kita juga akan mendidik ruh yang ketiga, yaitu help self atau berdikari. Jadi anak-anakku sekalian, di sini adalah rumah kalian. Kalian bukan tamu di sini. Ini rumah kalian, mana ada kotor, mana ada yang perlu dibereskan. Tidak ada yang menyuruh siapapun kepada siapapun. Ya, harus membantu melakukan semuanya dengan sendirinya. Kemudian selanjutnya kita akan mendidik anak-anak yaitu dengan kejujuran. Kenapa kejujuran, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Setiap tahun negara kita ini meluluskan para doktor-doktor, master-master, baik dari luar maupun dalam negeri, perguruan tinggi swasta ataupun negeri. Tapi kenapa negara kita ini tidak pernah luput dari korupsi para milenial yang dijadikan staf khusus kepresidenan? Mereka pandai-pandai, cendekia, tapi karena tidak pernah diajarkan kejujuran, yang ada dalam benak mereka adalah ilmu, pengetahuan dunia tanpa didasari dengan keimanan, maka mereka ketika menjadi staf khusus pun mereka mencuri, merampok uang negara. Anak-anak kami tidak boleh demikian. Maka kejujuran itulah yang kita tanamkan ketika mereka dalam 2 tahun belajar di pondok Mardhatillah ini. Kemudian selanjutnya kita juga menanamkan roh ukhuwah Islamiyah, saling membantu. Ketika nanti kalian terjun di masyarakat, kalian tahu bagaimana bentuk masyarakat itu, apa pedulinya, apa keperluannya. Maka dengan ukhuwah yang kita tanamkan di dalam pondok Mardhatillah ini, kalian akan menjadi seorang yang diterima di masyarakat. Hadirin sekalian rahimakumullah, masalah khilafiyah sampai kapanpun tidak akan bisa selesai. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu pun tidak akan bisa terselesaikan. Maka bagaimana kita menerima pendapat-pendapat yang mereka yakini dengan yang mereka punya dasar dan dalil? Kita juga demikian. Maka kita akan memberikan wawasan bagaimana kita memahami apa yang mereka pahami tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya bentrokan-bentrokan itu. Maka pendidikan ukhuwah Islamiyah dan etika yang kita tanamkan di Ma'had Mardhatillah ini. Dan yang terakhir adalah kita akan mendidik anak-anak kita sesuai dengan keyakinannya. Keyakinan yang benar. Anak-anak kita akan kita didik mempunyai percaya diri, confident.
Maka selalu saya ingatkan, saya nasihatkan, percaya diri itu lebih utama. Ya, apalagi nanti sudah hafal 30 juz, menjadi seorang ustadzah, mujahidah, maka confident, percaya diri itu sangat penting sekali. Maka untuk mendapatkan confident ataupun percaya diri, tentunya harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang penting. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu sekalian para tamu undangan. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, kenapa kita membuka Mardhatillah. Mohon doa restu, insyaallah kami akan membuka yaitu Ma'had Mardhatillah apapun namanya untuk putra. Yang kita sudah siapkan lahannya sebagai kelanjutan perjuangan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Juwiring ini. Insya Allah kami akan selalu mendampingi, selalu memberikan arahan-arahan bila mana diperlukan, dan bahkan kami insya Allah siap untuk mencari gedungnya, mencari bangunannya. Silakan disiapkan tanahnya, kami usahakan untuk mendapatkan bangunan-bangunan semacam Islamic Center, karena insya Allah kami punya link-linknya. Ya, silakan Pak Bambang, Pak Setiaji, kalau ada tanah yang cukup silakan diupayakan, nanti kami akan bantu untuk pendirian Ma'had Tahfidzul Quran Mardhatillah untuk yang laki-laki. Hadirin sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pembukaan Ma'had Mardhatillah ini. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan, kita khusyukkan diri kita. Kita bertawajuh kepada Allah. Semoga rintisan Pondok Mardhatillah ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mencetak para kader-kader yang mujahidah, yang hafizah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah kepada kami semuanya ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan hidayah kepada kami semuanya ya Allah. Ya Allah, pada pagi hari ini atas izin-Mu, atas ridha-Mu, kami membuka Ma'had Tahfidzul Quran Mardhatillah. Ya Allah, tidak ada lain tujuan kami ya Allah, hanyalah untuk menegakkan syariat-Mu ya Allah, mencetak kader-kader yang hafizah, yang mujahidah, yang beramal sesuai dengan syariat dan tuntunan-Mu dan tuntunan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran kepada kami, kepada para donatur-donatur kami ya Allah, kepada para pengurus dan pengelola yang akan berjuang untuk menegakkan kalimah-Mu, meninggikan kalimah-Mu yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim ya Allah. Ya Allah, memperhatikan negara kami ya Allah yang sudah jauh dari kebenaran ya Allah, karena kekurangan mereka dalam pemahaman Al-Quran ya Allah, karena jauh dari Al-Quran ya Allah, maka kami bertekad,
kami bertekad untuk memuliakan dan membumikan Qur'an-Mu ya Allah kepada para generasi-generasi kami ini ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah. Ya Allah, berilah keberkahan kepada siapapun yang membantu kami ya Allah, dengan pahala yang besar di sisi-Mu ya Allah. Menjadi seorang wali santri, menjadi seorang yang kafil, menjadi kafil bagi para hafid-hafid kami ya Allah. Ya Allah, pada pagi hari ini Engkau telah menunjukkan hamba-Mu untuk berwakaf, untuk mewakafkan sebagian hartanya untuk Al-Quran ya Allah. Engkau berikan keberkahan ya Allah. Engkau berikan keberkahan ya Allah. Engkau berikan keberkahan kepadanya dan kepada keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah, sungguh berat bagi kami untuk memegang amanah ini ya Allah. Sungguh berat bagi kami ya Allah untuk melanjutkan perjuangan ini ya Allah. Maka dari itu kami mohon kepadamu ya Allah, tancapkan dalam diri kami, pada hati kami kekuatan untuk selalu berjuang menegakkan syariat-Mu melalui tahfidzul Quran, melalui ma'had tahfidzul Quran yang kami dirikan ya Allah. Sehingga satu saat nanti anak-anak kami, generasi kami, cucu-cucu kami semuanya hafal Al-Quran ya Allah, mengamalkan Al-Quran, memimpin negara Republik Indonesia dengan Al-Quran dan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami lihat negara kami ini ya Allah sudah jauh dari kabar kebenaran. Mereka menginginkan untuk menghilangkan agama, pendidikan agama di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah kami ya Allah. Mereka akan menjadikan ketuhanan, penyembahan kepadamu sebagai sila yang terakhir ya Allah. Ya Allah, mereka menginginkan semuanya merebut dunia dan materi ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih jazakumullah khairan katsirah kepada Ustadz Muhammad Zuhal Abdurrahman LCMA Al-Hafidh yang telah memberikan khutbah ta'aruf kepada mahasantri baru Mahat Ali Tahfidzul Quran beserta walinya. Semoga apa yang disampaikan tentang pendidikan di Mahat Ali Tahfidzul Quran ini memberikan gambaran dan pemahaman sehingga menjadikan memantapkan niat terkhusus kepada mahasantri Mahat Ali Tahfidzul Quran beserta walinya untuk sungguh-sungguh belajar di Mahat Ali Tahfidzul Quran Mardotilah. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah semua rangkaian acara telah kita laksanakan dan tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup. Kami selaku pembawa acara yang menghantarkan acara pada hari ini sekaligus mewakili seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekhilafan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Dan setelah acara nanti ditutup masih dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan siang untuk bapak-bapak berada di ruangan depan sebelah kanan dan ibu-ibu sebelah kiri. Dan dimohon kepada wali santri setelah acara selesai untuk tidak kondur dulu karena masih ada acara penandatanganan MOU antara santri dengan pihak Mahat Ali. Bapak dan Ibu sekalian, maka marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muatan di sini. Nggih, mohon kepada bapak-bapak.
kepada ibu-ibu untuk bisa menuju tempat jamuan di ruangan depan sebelah kiri. Makan apa? Makan loh. Oh iya. Jangan lupa makan nanti ya. Iya, Pak. Siap.